Oke guys, aku Hendrik Yang. Nah, saya yakin yang datang di video ini adalah kalian calon kreator yang lagi cari laptop. Karena biasanya itu kalau kita sebagai kreator tuh cari laptop pasti jatuhnya itu MacBook. Jarang sekali lah direkomendasikan maksudnya yang bagus, merek A. Karena ini dia speknya gini, jarang sekali ya. Kenapa? Karena laptop Windows itu yang beredar seperti merek Asus, ya merek misalkan Lenovo dan lain-lain, itu jarang sekali mengeluarkan seri yang khusus untuk kreator. Karena seri untuk kreator itu sama sekali berbeda dengan gaming ya. Pas saya lagi kuliah dan banyakkan orang beli laptop untuk desain dan multimedia itu, mereka kebanyakan jatuhnya di laptop gaming. Padahal laptop gaming itu layarnya burik gitu, cuma menang FPS doang. Dan itu sama sekali tidak direkomendasikan dan tidak dianjurkan juga untuk keperluan desain dan multimedia. Laptop gaming hampir semua itu kalau di bawah 20 juta itu jelek semua gitu. Karena color gamutnya rendah dan lain-lain. Supaya kalian nggak salah milih laptop, di sini aku udah hadirkan satu laptop, yaitu laptop khusus kreator. Di sini ada VivoBook Pro 15 OLED yang dimana dia tipenya adalah K602. Nah, jadi kalau misalnya kalian beli laptop ini, artinya kalian sudah siap-siap pakai laptop ini sebagai laptop untuk kegiatan produksi kalian. Nah, kenapa laptopnya ini dibilang khusus untuk kreator? Yang pertama, dia sudah menggunakan layar OLED dan sertifikasi Pantone. Nah, kalau dia ada logo Pantone itu artinya dia sudah tersertifikasi oleh Pantone sendiri sebagai sebuah device yang digunakan untuk produksi profesional. Jadi dia ada standarnya dan ini dia sudah memenuhi standar cuy. Jadi layarnya bagus dan cakep gitu warnanya pastinya. Jadi langsung aja kita gas dan kita unboxing barangnya. Nah, karena di sini nggak ada cutter, kita pakai gunting aja gitu ya. Oke, kita gunting. Oke, kebuka dia. Sip. Oke, karena dia kebesaran aku taruh sini aja karena kita mau melihat semua bagiannya. Yang pertama itu kita mendapatkan tas. Nah, tapi tasnya ini beda loh. Karena biasanya tas Asus itu dari tahun 2009 sampai 2020 itu dia tasnya masih yang kayak standar Asus ya, yang kalian udah tahu pasti bentuknya gimana. Tapi di sini dia beda cuy. Nah, tasnya ini beda. Akhirnya di seri VivoBook ini dia beda cuy. Dia tasnya ini keren ya. Dan kemudian kita lihat di sini kita dapat box dari laptopnya dan kita tengok di kamera atas cuy. Oke. Nah, karena dia udah di depan langsung aja kita buka. Ya oke, 1 2 3. Rap is. Nah, ini ganggu aja nih ya. Nah, singkirkan dulu lah. Nah, jadi dia isi di dalamnya seperti ini dan pertama itu kita di sini dapat Asus OLED Amazing Blue. Nah, pokoknya ini nanti kita bahas. Kalau kita nengok spesifikasi lainnya 100% DCI P3 yang artinya nanti kita bahas lah. Pokoknya ini layarnya best sekali lah. Yang kalau kita bahas di sini udah pasti panjang kali, tapi kita fokuskan unboxing dulu. Dan di sini kita dapat kita dapat charger yang dimana dia 150 watt dan kalau kita lihat spesifikasi dari chargernya sendiri kalian bisa baca di sini ya. Kalau kalian mau tahu lebih lengkap, yang pastinya ini udah kenceng banget. Sekarang kita lihat di sini kita dapat laptopnya yang kita singkirkan dulu yang pastinya karena dia pemeran utama, Kemudian di sini kita dapat ini kitab-kitab kalau misalnya kalian seorang pemula dan ini ada My Asus, segala yang Anda perlukan untuk pengalaman PC sempurna. Memang iya sih kalau Asus ya udah terbukti juga. Nah, kemudian kita di sini juga dapat seperti surat cinta ya. Kalau kita buka di sini apa aku pun nggak tahu. Kita buka dulu. Nah, rupanya stiker-stiker X apa ini? Ini banyak kali sih. Nah, buat kalian yang tahu, kalian komen aja karena aku nggak ngerti stiker-stiker kayak ini. Dan yang pasti nggak aku pakai gitu, karena kita nggak selebay itu gitu. Dan sekarang kita langsung aja ke pemeran utamanya dan langsung aja kita buka ya. 1, 2, 3. Tarik terus. Yes. Nah, jadi ini dia laptopnya Asus VivoBook Pro OLED yang dimana di sini dia sudah menggunakan 100% DCI P3 dan di sini dia sudah tersertifikasi Pantone dan kemudian ada beberapa spesifikasi yang bisa kalian baca yang pastinya dia sudah support RTX Studio dan kemudian ini dia design by Adobe. Nah, jadi buat kalian yang Adobe ini mantap sekali dan yang perlu kalian tahu di sini dia ada aplikasi ProArt ya. ProArt itu adalah seri khusus untuk kreator dari Asus. Walaupun dia di sini serinya VivoBook tapi dia sudah disupport sama ProArt. ProArt itu sendiri kalau kalian bahas harganya itu ya pasti mahal kali ya. Karena itu memang khusus sekali diciptakan, bahkan dia serinya itu di atas ZenBook gitu. Kalau ZenBook itu dia masih di atas VivoBook. Nah, di atasnya lagi ada ROG ataupun ProArt untuk
kerjaan multimedia, desain dan lain-lain. Kalau misalkan ROG itu dia flagshipnya khusus untuk gaming. Nah, kalau flagship untuk kegiatan yang untuk working atau kegiatan biasa itu dia ZenBook. Nah, kalau di bawahnya ini ada VivoBook. Tapi dia di sini yang Pro, maka jajarannya ini bisa kita bilang sudah sejajar sama seri ZenBook lainnya gitu. Nah, karena dia di sini layarnya OLED dan langsung aja kita buka karena ini nggak kita pakai lagi. Oke, 1, 2. Oke, dan langsung aja kita naik ke atas 1, 2, 3. Satu tangan bisa nggak? Oke, kita challenge ya. Satu tangan, 1, 2, 3. Kalau laptop bagus ya, satu tangan aja itu. Oh, nah. Pakai satu jari aja dia bisa buka, berarti laptopnya bagus gitu. Di sini dia masih ada ininya. Oke, buang aja. Nah, ini adalah bentuk keyboard dari Asus VivoBook 15 OLED yang dimana dia menggunakan layar 15 inci dan dia di sini kalau untuk masalah keyboardnya dia halus dan feel ngetiknya juga enak. Dan karena biar lebih enak lagi, biar kita pamer dikit. Nah, dia bisa kayak gini cuy. Nah, dia bisa 90 derajat ke bawah, artinya kalau misalnya kalian mau persentase ke teman kalian, nah ini bisa gitu. Jadi sekarang langsung aja kita tes hidupkan ya. Dan kita mau setup sebentar gitu. Jadi laptop ini ya, kalau misalkan kalian sudah registrasi untuk apanya sidik jarinya, kalian tinggal pencet tombol power aja maka dia langsung terbuka itu karena dia tombol powernya ini menyatu dengan sidik jari. Nah, tapi sekarang fokus kita adalah untuk membahas desain dan build quality-nya dulu cuy. Karena untuk spesifikasi lengkapnya nanti kita akan bahas dan cara upgrade-nya juga nanti kita bahas gitu. Nah, sekarang kita fokus ke desain dulu. Kalau menurut aku desainnya di sini dia di kategori VivoBook ini termasuk yang premium karena dia seri Pro. Kemudian kok bahannya di sini dia cukup solid bahannya. Tapi kalau saran dari aku karena ini panelnya OLED, kalian yang wajib kalian jaga pertama itu adalah layarnya. Karena layarnya ini mahal, dia harganya itu range-nya bisa sampai kurang lebih 4 juta. Kalau kita lihat di bagian keyboardnya sini dia, nah kalau untuk feel ngetiknya ini dia di sini nyaman, enak untuk diketik dan di sini ada numpadnya di sini kalau kalian yang akuntan ya. Nah, jadi karena dia 15 inci di sini dia ada numpadnya, tapi kalau yang versi 13 inci dia cuma segini doang. Nah, numpadnya nggak ada karena dia ada space tambahan makanya ditambah numpad gitu. Kemudian di sini kita bahas bagian backlight-nya karena dia di sini ada backlight untuk layarnya. Nah, brightness up. Nah, artinya di sini dia ada. Oke, kita tutup gini. Nah, jadi buat kalian yang kerja gelap-gelapan ini di sini cukup terang dan bisa nampak gitu semua hurufnya. Kalau untuk bobotnya ini dia cukup berat ya. Masih enak sih kalau kalian mau bawa kemana-mana. Kalau menurut aku first impression ini desainnya oke banget. Bezelnya tipis juga di bagian sisi kiri dan kanan tipis sekali dan kemudian yang tak kalah penting di sini dia untuk kameranya ada locknya. Jadi bisa kalian buka tutup untuk menjaga privacy gitu. Kemudian bagian samping sini dia juga ada satu port Thunderbolt dan di sini ada port Type C biasa dan kemudian di sini dia ada colokan USB Type A, USB biasa, HDMI dan di sini ada LAN port, kemudian di in untuk charger dan kemudian di sisi kirinya itu ada satu USB dan dia ada tempat pembuangan dan dia ada port untuk headsetnya juga. Nah, jadi kalau kita bahas masalah pembuangannya itu desainnya dia di sini. Nah, dia masuk dari sini dan dia buangnya itu dari sisi kiri dan kanan. Jadi artinya ini dia fan-nya di dalam ada dua karena dia memang didesain untuk senyaman mungkin untuk kita bekerja. Karena kalau kita desain tuh 3D ataupun 2D atau edit video dan lain-lain, nah itu kan dia pekerjaan berat. Jadi dia di sini menggunakan dua fan dan dia keluarnya ini kuat ya kalau aku di review dan menurut aku di masalah ventilasinya ini cukup oke dan memang dirancang khusus untuk kreator. Jadi sekarang kita akan membahas bagian experience dari laptop ini dan untuk mengetahui experience lengkapnya aku mau pakai laptop ini selama beberapa hari dulu supaya aku tahu kelebihan kekurangan dan gimana cara upgrade-nya biar aku tahu dulu. Nah, jadi kita next ke hari selanjutnya. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian experience aku cuy pas pakai laptop ini. Yang pertama, laptop ini memang diciptakan untuk para content creator karena di sini terlepas dari desainnya yang memang cakep di sini, dia juga bisa dibilang fitur-fitur dan lain-lainnya itu sudah mensupport semua kegiatan konten kreator kita. Dan kalian kalau misalnya konten kreator jangan pernah beli laptop gaming. Karena apa? Karena laptop gaming itu layarnya jelek banget, dia berfokus pada refresh rate dan menurut aku gak layak aja dipakai untuk seorang konten kreator. Nah, dan saatnya kita masuk ke bagian spesifikasi dari laptop ini cuy. Nah, di bagian tipenya versi Intel ini dia dijual di 3 kategori. Yang pertama itu dia seri Core i5 yang dimana dijual dengan harga 17.300.000 dan yang harga 19.300.000 itu dia versi Core i9 yang dimana spesifikasinya semua sama di sini. Dia menggunakan RTX 3050, RAM 16GB yang bisa ditambah 16 lagi jadi 32.
dan kemudian NVMe Gen 4, kemudian resolusi layar 2K dan lain-lain. Nah, jadi versi yang 17 juta sama yang 19 juta ini dia sama, bedanya cuma di prosesor. Dan kalau misalnya kalian mau beli Core i9 tapi VGA kurang gitu. Nah, di sini dia juga ada jual yang versi 20.300.000 yang dimana dia menggunakan RTX 3050 Ti. Nah, tadi yang sisanya itu yang i5 sama i9 yang 19 juta itu nggak ada Ti-nya. Nah, jadi bedanya cuma di Ti aja, bedanya 1 juta cuy. Nah, kemudian kita masuk ke laptop ini, kita fokus dulu, dan dia di sini menggunakan Intel Core i5 12450H yang dimana menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050, RAM 16GB onboard yang bisa di-upgrade 16GB lagi dengan kecepatan 3200 MHz, yang dimana kalian bisa upgrade sesuka hati kalian. Kalau misalkan kalian mau upgrade yang 8 bisa, tapi kalau misalkan 32 pas aku tanya ke Asus langsung nggak bisa ya. Saran aku ya kalian upgrade aja di 16 karena 16 sama 16 itu lebih pas gitu. Nah, kalau kalian budgetnya terbatas tipis-tipis sekali 8GB juga bisa, tapi saran aku 16GB aja nanggung gitu. Kalau misalnya kalian mau nambah 32 sih aku belum coba ya, aku belum pernah coba karena di sini nggak ada stoknya juga. Cuman ya lebih bagus kita dengerin aja apa kata orang Asus ya, karena mereka udah tahu spesifikasi motherboard dan lain-lain. Takutnya memang prosesor ini sanggup sampai 64GB, cuman ya namanya motherboard kita nggak tahu juga. Nah, makanya amannya kita ikutin aja. Kemudian di sini dia menggunakan 15,6 inci 2,8K yang berresolusi 2880 x 1620. Yang pasti panelnya OLED, dan kemudian rasionya 16:9, dan kemudian refresh rate 120 Hz, dan kemudian di sini ada Pantone Validated, yang artinya Pantone Validated itu ada sebuah sertifikat yang dimana dia sudah teruji untuk digunakan buat kita para content creator seperti desain grafis, video editing, karena Pantone Validated ini mengacu pada kualitas panel yang betul-betul memiliki kualitas warna yang pas gitu. Jadi artinya warnanya itu memiliki standar yang bagus untuk kita melakukan desain dan lain-lain. Nah, jadi kalau biasanya laptop murah itu yang pasti nggak bakal lulus Pantone gitu, karena Pantone itu ya khusus untuk para kerja kreatif, karena layar itu penting ya. Layar itu sangat penting. Sekali lagi jangan beli laptop gaming kalau kalian mau desain, karena laptop gaming itu jelek, dan laptop gaming juga nggak ada yang Pantone Validated itu. Beda cerita. Dan kemudian kita membahas pada CPU-nya. Yang versi Core i5 ini dia dibekali dengan jumlah inti 8, yang dimana dia performa core ada 4 dan efisiensi core itu ada 4. Nah, jadi beda performa core sama efisiensi itu, kalau performa itu dia ada satu core yang lebih besar, sementara efisiensi itu digunakan untuk pekerjaan lebih ringan seperti browsing, ngetik, dan lain-lain. Jadi dia kecepatan core itu lebih kecil gitu. Nah, jadi sebenarnya desainnya lebih ke perspektif masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku desainnya ini cukup premium. Di sini adalah dia memiliki bezel yang cukup tipis, dan kemudian di sini dia desain keyboardnya premium sekali dan bahannya juga premium sekali. Jadi di sini kalau kita lihat dan kita sepakat juga, ini desainnya memang betulan laptop yang memiliki kelas. Dan kemudian kalau di bagian belakangnya sini dia ada logo Asus VivoBook, yang dimana dia ada aksen garis ini yang menjadi ciri khas VivoBook. Nah, yang aku suka dari desainnya adalah yang pertama, dia memiliki penutup kamera yang dimana dia langsung visi ya, karena ya privasi itu sangat penting. Desain yang paling aku suka di sini adalah, nah, dia bisa diputar sampai 180 derajat yang mungkin aja kalian perlukan untuk presentasi sama klien dan lain-lain. Nah, jadi sekarang kita akan membahas soal daya tahan baterainya cuy. Nah, percuma aja laptop premium kalau daya tahannya kecil gitu, loyo. Nah, jadi sekarang kita akan bahas kalau di penggunaan aku untuk rendering, desain, dan lain-lain di kondisi baterai 100% itu dia kurang lebih bisa bertahan 4-5 jam. Wajar aja karena di sini performanya cukup monster. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih hemat lagi, kalian bisa ubah resolusi layarnya itu jadi Full HD. Jadi di sini dia layarnya kan 2K ya. Nah, kalian turunin aja ke Full HD supaya lebih hemat baterai, dan refresh rate-nya itu kalian buat jadi 60. Nah, itu bakalan lebih menghemat baterai gitu. Nah, dan kemudian di Windows-nya itu kalau kalian mau lebih hemat, kalian setting aja ke base baterai efisiensi. Nah, di situ ada, nanti aku tunjukin. Dan kemudian kalian bisa pakai mode hemat daya yang ada di Windows Battery Saver. Nah, di sini kalian udah pasti tahu. Jadi, saran aku kalau misalnya kalian mau kerja berat, kalian sambil charge aja gitu. Bang, baterainya rusak nggak? Nggak, karena pas kalian charge itu dia bakalan memakai power yang ada di adapter, bukan power yang ada di baterainya. Nah, jadi pas kalian charge itu dia langsung nyerap dayanya dari charger kalian. Nah, kalau misalkan dicopot, nah dia balik menyerap dari baterainya gitu. Nah, jadi tidak ada masalah. Dan pas aku coba untuk ngetik-ngetik, dia bisa bertahan sampai 8 jam lebih. Nah, jadi buat kalian cuma ketik-ketik dan lain-lain, nah itu bisa tahan lama gitu. Jadi aman sekali. Dan kalau untuk masalah chargingnya itu dia 50% di 30 menit. Nah, jadi lumayan kencang karena dia juga 120 watt chargernya. Dan kemudian dia kalau untuk charging itu support Thunderbolt 4. Jadi buat kalian yang misalkan, oh chargernya ketinggalan nih. Dan mungkin kalian lagi bawa charger HP yang flagship yang dia sudah 60 watt seperti Samsung seri berapa, S23 dan lain-lain. Nah,
Kalian colok aja dan itu bisa masuk gitu. Apakah rusak pakai Thunderbolt? Enggak, memang difungsikan untuk itu. Jadi aman sekali karena Thunderbolt 4 itu fungsinya memang ya buat itu. Jadi gak usah takut. Fitur yang ada itu berarti fitur yang memang sudah disediakan dan siap dipakai. Jadi nggak usah takut rusak nggak. Kalau ada ya berarti nggak rusak gitu. Nah, dan sekilas info kalau untuk Thunderbolt 4 ini cuman ada di seri Intel dan nggak ada di seri Ryzen. Ryzen itu nggak punya Thunderbolt karena Thunderbolt itu punya Intel. Nah, kemudian kita akan membahas masalah keyboardnya. Pas aku coba ngetik-ngetik di sini dia keyboardnya suaranya denger. Ya, suara di sini cukup halus dan nggak bising punya. Dan kemudian kalau feel pengetikannya itu kayak ini gitu, kayak garing enak, tek enak gitu. Tapi dia yang nggak garing-garing amat, tetap empuk juga gitu. Dan menurut aku di sini kalau kalian suka ngetik-ngetik, ini enak kali. Dan kemudian di sini dia ukuran keyboardnya full size karena layarnya juga 15 inci. Jadi di sini ada number key-nya yang buat kalian anak akuntansi pasti suka karena di sini ada tombol-tombolnya. Nah, jadi di sini kalau untuk keyboard tidak ada minus dan kemudian kalau kalian mau buka laptopnya atau hidupkan, di sini dia tombol powernya ini sudah menyatu sama fingerprint. Jadi pas kalian mau hidupkan, nah dia langsung hidup gitu karena sidik jari kalian kan sekalian gitu. Nah, jadi menurut aku ini oke sekali dan kemudian dia di sini kalau untuk masalah trackpad-nya ini dia luas sekali, lebar dan ini kurang lebih satu tangan saya trackpadnya dan ini dia halus sekali. Dan kemudian Asus juga ada menyediakan Asus antibakterial guard. Nah, di sini maksudnya apa? Nah, kalau kalian pas lagi kerja kan tangan kalian di keyboard kan. Nah, pasti ada kita pegang barang-barang kotor apa gitu. Kan pasti ada bakterinya intinya. Nah, pas kalian pakai, dia nggak menempel terus gitu. Dan dia paling 3-4 jam kalau kita diamkan itu dia bakalan hilang bakterinya. Nah, jadi di sini antibakterialnya ini berfungsi sekali berbeda dengan material-material yang lain seperti plastik dan lain-lain pasti bakterinya nempel terus gitu. Nah, jadi di sini memang Asus memperhatikan detail kecil yang menurut aku mantap sekali yang kalau kita para content creator misalnya kerja sambil makan apa gitu kotor. Nah, ini diperhatikan gitu. Bukan berarti kalian nggak ngelap laptopnya, karena laptop ini ya buat kalian yang kerja dan ini adalah alat utama kalian. Jadi kalian rawat dan kalian jaga. Nah, jadi sekarang kita akan membahas spesifikasi layarnya secara detail cuy. Yang pertama itu ukuran layarnya 15,6 inci yang dimana dia resolusinya 2,8K yang dimana dia 2880 x 1620. Dan kemudian kalau di sini dia refresh rate-nya 120 Hz dan di sini dia respon time-nya 0,2 milisecond. Jadi buat kalian yang mau main game FPS tipis-tipis ini oke sekali, respon time-nya cepat. Dan kemudian di sini kalau kita bandingkan sama 165 Hz-nya IPS, sebenarnya lebih bagus 120 Hz dari OLED. Kenapa? Karena di sini kalau kita bilang OLED itu sistemnya berbeda sama IPS. Kalau IPS itu kan dia load-nya itu kan banyak ya. Kalau dari VGA dia naik ke layarnya itu yang dimana kalau IPS dia kan sistemnya backlight ya. Berbeda dengan OLED. Kalau OLED itu dia kumpulan kristal warna yang begitu banyak. Jadi dia respon time gitu sangat cepat gitu. Jadi kalau menurut klaim Asusnya sendiri di sini dia lebih bagus daripada 150 Hz dan 3 milisecond dari LCD atau IPS. Nah, kemudian kalau masalah color gamutnya itu dia sudah 100% DCI-P3 dan kemudian katanya best in class color. Ya iyalah namanya juga OLED gitu. Kemudian di sini kalau untuk masalah brightness-nya itu dia up to 600 nits. Jadi pas aku pakai di cahaya yang terang itu ini bisa dipakai dan aku kemarin itu tesnya di coffee shop siang bolong itu masih jelas banget nampak. Yang dimana kalau menurut Asus 789 nits LCD dari laptop lain itu jauh lebih rendah kecerahannya daripada yang OLED nih. Nah, yang OLED ini lebih cerah lagi. Kenapa? Karena dia sistemnya berbeda cuy. Intinya kalau kalian mau tahu perbedaan IPS sama OLED atau panel EV, nah kalian silahkan cek aja di YouTube. Nah, itu banyak sekali. Kemudian kalau untuk rasio warnanya itu 1 juta banding 1, yang dimana dia sudah support display HDR. Nah, jadi HDR-nya ini udah oke sekali dan dimana dia True Black-nya 600 sertifikat. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini dia sudah tersertifikasi juga. Dia ada VESA sertifikat. Nah, dia VESA ini adalah sertifikasi HDR dan kemudian di sini adalah sertifikat flicker free dan kemudian sertifikat low blue light. Nah, jadi buat kalian yang kerja lama-lama itu aman sekali karena dia sudah tersertifikasi. Justru hal-hal yang kecil seperti ini, sertifikasi ini yang membuat kita yakin tuh, oh laptopnya ini memang betulan bagus untuk content creator gitu. Karena kalau aku tengok dari semua spesifikasinya ini memang nggak ada alasan lagi buat kalian nggak beli laptop ini untuk para kalian content creator karena memang disediakan khusus untuk itu. Nah, jadi aku
kalau Asus ini oke sekali. Dan kemudian kita akan membahas masalah input outputnya cuy. Nah, kalau di sisi kanannya itu ada Thunderbolt 4 USB Type-C yang dimana dia support 40 GB per second data transfer. Dan kemudian dia ada USB 3,2 Gen 2 dia Type-C yang dimana dia support 10 GB per second data transfer. Dan kemudian dia juga ada USB 3,2 Type-A dan kemudian HDMI-nya support sampai 4K yang dimana dia tipenya 2.1 dan kemudian ada port LJ45 juga. Yang dimana kalau misalnya kita pakai itu pastinya tidak ada delay gitu, lebih kenceng daripada kita mengandalkan WiFi dari laptop ini yang pastinya lebih hemat baterai juga gitu. Dan kemudian kita balik ke sisi kiri dan di sisi kirinya itu ada USB 3,2 Type-A dan kemudian ada audio combo jack. Audio combo jack itu apa? Kalau audio combo jack itu maksudnya adalah kalau misalkan kalian mau colok mikrofon bisa, headset bisa, kalian mau colok mic juga bisa gitu. Artinya dia bisa masuk, yang penting portnya 3,5 mm dan dia bakalan terbaca apakah itu mikrofon atau mic gitu. Nah, jadi ini multifungsi dan kemudian dia ada slot SDHC card slot. Nah, jadi buat kalian yang seorang content creator, kalau misalkan kalian siap foto, kalian cabut memori, kalian pasang ke sini dan itu ada slotnya, SDHC slot. Nah, itu penting sekali. Tapi yang versi Ryzen 9 kemarin yang aku beli itu nggak ada slotnya. Nah, itu cukup kusayangkan dan kalau nggak salah itu di versi Ryzen 5 itu yang 13 inci kalau aku tengok nggak ada juga slotnya. Nah, itu cukup disayangkan ya, padahal ini slotnya ini penting sekali. Kemudian kita akan membahas masalah cooling dari laptop ini cuy. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini, pas kita buka laptop ini, dia di bagian sisi kiri dan kanan ini sudah ada dua fan yang dimana dia sistem penyerapannya itu dari atas dan dia dibuang dari samping. Yang dimana kalau menurut aku di sini dual fan sesuai lah ya, karena spesifikasi dari laptop ini cukup monster gitu. Jadi menurut aku memang layak buat dikasih dual fan gitu. Nah, sebenarnya kok bisa dibilang 3 fan pun 3 fan lah ya, supaya apa? Supaya lebih dingin gitu. Karena kita kan nggak tahu namanya kita kerja, apakah kita ada di lapangan yang dingin, di ruang AC, apakah kita di outdoor. Nah, kita nggak tahu itu. Nah, makanya Asus di sini oke sekali yang dimana dia menamakan fiturnya ini sebagai Asus Ice Cool Plus Dual Fan. Oke, nah jadi intinya itu fan-nya bagus gitu. Tapi pas kemarin aku cobain game Valorant ya, pas aku main itu, game apapun sebenarnya pas kalian mainin pakai laptop ini dia fan-nya kenceng sekali ya. Jadi dia mengeluarkan maksimum performa dari fan-nya gitu. Dan kalau menurut pengetesan aku pas kita lagi ngedit Photoshop, Premiere Pro dan lain-lain, nah itu kipasnya nggak berbunyi. Dia bunyinya itu cuman pas kita multitaskingnya itu banyak kali. Misalkan kita sekaligus buka 7 aplikasi, nah itu dia fan-nya mulai berbunyi. Tapi kalau misalkan kalian cuman buka Premiere Pro walaupun Project berat itu dia fan-nya nggak kenceng gitu, cuman bunyi dikit aja. Tapi kalau misalkan kalian yang berhubungan dengan 3D, nah itu dia baru dia muternya kenceng. Kemudian kita masuk ke bagian webcamnya. Nah, karena laptop itu kan berkaitan erat dengan webcam ya. Kenapa? Karena ya kalau nggak ada webcam gimana mau meeting Zoom. Nah, di sini dia sistem dari webcamnya ini yang paling aku suka adalah dia bisa ditutup ya. Jadi di sini ada locknya yang dimana untuk menjaga privacy. Kalau misalkan nggak kalian pakai, udah kalian tutup aja. Dan ini sangat bermanfaat sekali cuy. Dan kalau untuk masalah kualitasnya ini langsung aku coba ya. Nah, jadi sekarang kualitas gambar yang kalian lihat ini adalah kualitas gambar dari webcamnya Asus VivoBook Pro 15 OLED. Nah, jadi kalau di kondisi cahaya yang bagus ya dia bagus-bagus aja sih. Nah, di sini, nah kalian tengok, ini kualitasnya bagus yang dia resolusinya Full HD 30 fps. Jadi kalau laptop biasa itu paling 720p mentok-mentok. Tapi di sini kalau menurut aku Full HD-nya ini ya jangan kalian bandingkan sama webcam yang terpisah ya seperti Logitech, itu lebih bagus pastinya. Tapi di sini kalau menurut aku udah oke sekali. Kita bandingkannya sama kamera bawaan laptop aja ya. Kita nggak bandingkan sama webcam ataupun kamera DSLR dan lain-lain. Dan di sini kalau menurut aku sangat bagus. Kalau kalian mau tanya, "Bang, kenapa sih laptop itu webcamnya nggak pernah bagus?" Karena gini, webcam itu mau diletak di atas layar yang dimana layarnya itu tipis, oke? Layarnya tipis dan dia nggak bisa meletakkan barang yang begitu besar. Sementara kalau kalian yang mau gambarnya bagus, kalian harus beli yang sensornya gede. Nah, dan dia cuman di sini. Nah, dia cuma segini dan kecil banget. Jadi menurut aku wajar-wajar aja, dan selagi laptop itu mengandalkan layar yang tipis, dia nggak akan bisa naruh kualitas kamera yang bagus karena sensornya juga kecil. Nah, itu udah hukumnya cuy. Jadi nggak bisa ditolerin lagi. Ya namanya laptop ya kualitas kamera seperti ini. Dan kemudian kita masuk ke bagian mic-nya. Jadi di sini dia sudah ada fitur AI noise cancelling ya, yang dimana dia bawaan Asusnya, yang menurut aku ini sangat bermanfaat dan kita sebagai user nggak perlu pusing-pusing lagi harus gimana. Dan kalau misalnya kalian mau aktifkan atau matikan, kalian bisa pencet F12 yang dimana di sini ada banyak menu dari Asus yang bisa kalian matikan apabila kalian nggak perlu. Tapi kalau kalian perlu ya udah kalian hidupkan aja gitu. Nah, kemudian di sini juga ada Nvidia Broadcast
karena di sini dia adalah Nvidia GeForce RTX Studio cuy. Jadi RTX Studio itu sudah banyak supportnya, seperti kalau misalkan kalian mau AI yang Canvas, Nvidia Canvas, nah itu dia bisa ya. Kalian cuma gambar beberapa objek aja, dia nanti muncul gambar secara real time. Nah itu bisa karena dia RTX Studio. Dan fitur lain dari RTX Studio ini adalah kalian bisa pakai itu untuk live streaming kalau misalkan kalian perlu streaming, yang dimana dia suaranya itu sangat tereduksi gitu, yang menurut aku ini kepake kali. Kemudian kita akan membahas masalah audionya cuy. Kalau masalah audionya sini dia dibekali dengan Dolby Atmos, dia udah support, dan kemudian dia sound by Harman Kardon juga, yang dimana kalau misalkan aku bandingkan sama seri ZenBook, karena aku dulu punya ZenBook Duo yang dua layar, dan itu kualitasnya walaupun sama-sama Harman Kardon tapi beda gitu. ZenBook itu memang lebih premium lah, itu intinya. Walaupun sama-sama Harman Kardon tapi suaranya jauh lebih bagus ya. Dan ini kalau menurut aku kualitas suara gimana ya, sebenarnya biasa aja sih. Kalau menurut aku biasa aja, yang dimana di sini kalau kita lihat spesifikasi lainnya dari speakernya, dia ada smart amplifier 3,5 kali louder volume. Di sini katanya mencegah kerusakan jangka panjang pada kuparan suara speaker yang sensitif. Nah, jadi kemarin aku ada ngedit video. Nah, ini sekarang aku kasih denger ya. Aku kemarin ini lagi ngedit video, jadi aku cari ada meme kayak gini, kalian tahu yang ini viral ini. Dia pas suara itunya dia langsung tereduksi ya, kalian dengar. Nah, hilang kan? Langsung ngedrop dia kan? Jadi intinya suara bising yang dimaksud itu dia suara seperti itu, yang noise itu dia kalau frekuensi terlalu tinggi dia langsung ngedrop gitu supaya speakernya itu nggak rusak cuy. Nah, jadi ini ada salah satu fitur yang dibekali oleh Asus. Nah, jadi buat kalian yang mau dengar kualitas suara dari Asus VivoBook ini, langsung aja kita masuk ke video pengetesan. Nah, jadi kualitas suara dari Asus VivoBook ini sebenarnya gimana ya? Dia lebih kecempreng, tapi kalau misalnya kalian mau cari bass, sebenarnya nggak ada sih. Bassnya ada, cuma dikit banget. Dan kalau kalian tanya, bang, ini suaranya padat nggak? Suaranya lumayan padat, tapi ya cempreng gitu. Dan kalau aku bilang kualitas suara laptop itu jarang banget ada yang bagus. Nah, jadi kalau kalian mau suara bagus ya udah pakai speaker eksternal itu. Kalian beli speaker yang harga 100.000 aja lebih bagus gitu. Dan buat kalian yang mau tahu speaker apa yang bagus, kalian silahkan kunjungi channel Meja Unbox, karena di sana banyak rekomendasi speaker mulai dari harga 30.000 sampai harga 800 sejutaan. Nah, kalian silahkan cek aja di sana karena itu sangat lengkap. Karena aku juga sering review speaker-speaker komputer yang harganya murah tapi kualitasnya padan. Jadi silahkan cek aja, link channelnya ada di kolom deskripsi atau ada di sini. Kemudian kita akan membahas fitur dari laptop ini cuy. Nah, ini yang penting banget nih, aplikasi fiturnya. Yang pertama adalah laptop ini ada My Asus. Nah, jadi My Asus ini fungsinya adalah untuk setting laptop kita mulai dari performa, baterai, dan lain-lain. Nah, ini aku langsung bawa kalian ke ini ya, ke menunya. Yang pertama itu ada baterai care mode, yang dimana di sini dia bisa setting apakah kita mau baterai care yang bisa membuatnya lebih panjang umur ya baterainya ya, yang dimana kalau misalnya kita ngecas itu dia mentok-mentok di 80%. Nah, jadi kalau baterai itu kalau kalian cas lebih dari 80%, apalagi sampai full itu dia cepat rusak ya. Jadi di sini dia melimitkan 80%, yang dimana aku selalu aktifkan. Nah, kemudian di bawahnya ada fan mode, yang kalian bisa setting kecepatan fan sesuai yang kalian inginkan. Kalau misalkan kalian pekerjaan berat, kalian masuk ke mode performa, dan kemudian kalau misalkan kalian cuma ngetik-ngetik, kalian masuk ke standard mode ataupun masuk ke whisper mode ya. Jadi dia fan-nya itu geraknya pelan aja gitu. Nah, jadi sesuai kebutuhan. Kalau aku sih tetap performa ya. Kemudian di sini ada Muxis ya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah di sini ada dua pilihan, dan yang pertama ini adalah di mana kita real time itu pakai GPU dari RTX-nya langsung. Dan yang kedua ini MS Hybrid, ini adalah di mana kita bisa ganti-gantian antara kita pakai GPU dari Intel atau pakai Nvidia. Nah, kalau saran aku kalian pakai aja MS Hybrid ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya kalau misalkan kalian nggak lagi main game atau nggak lagi rendering, dia bakalan aktif Intelnya gitu. Nah, ini membuat lebih hemat baterai cuy, karena kalau kalian hidupkan yang
RTX-nya terus, itu boros. Namanya RTX pasti boros. Nah, namanya juga power badak kan, ya wajar aja gitu. Nah, jadi saran aku MS Hybrid aja supaya lebih hemat baterai. Dan kemudian ini aku bilang tadi, AI noise cancelling microphone. Di sini bisa kalian setting, kalian mau pakai yang mana, dan settingannya nggak perlu aku jelasin, kalian bisa baca sendiri. Dan kemudian di sini ada AI noise cancelling, dan kemudian dia ada sound modelnya, kalian bisa setting, bisa custom. Kalian bisa custom equalizernya sendiri ya. Di sini dia sudah support Dolby Atmos, yang dimana kalau kita klik dia masuk ke Dolby Atmos. Nah, di sini ada banyak settingannya, bisa kalian pilih aja, bisa kalian klik sendiri. Dan kemudian di sini ada volume booster, kalau kalian perlu kalian hidupkan. Dan di sini ada Asus OLED Care. Nah, ini perlu aku jelasin ya. Asus OLED Care ini apa? Asus OLED Care itu adalah di mana dia untuk mencegah hal-hal yang bisa merusak LCD. Nah, di sini ada pixel refresh, dia di sini ada automatic hide Windows taskbar, dan di sini ada taskbar transparent effect. Nah, itu maksudnya apa? Karena gini, kalau HP kalian OLED dan kalian hidupin gambarnya itu terus dan nggak ada gambar yang bergerak, nah itu seminggu aja pasti dia udah berbekas. Kenapa? Karena namanya OLED itu dia bisa burn in. Burn in itu apa? Burn in itu dimana dia gambarnya nggak bergerak dan dia bakalan berbekas gitu. Dan kalau misalkan OLED itu kenapa dibuat seperti ini? Karena OLED mahal cuy. Ini panelnya aja 4 juta lebih. Jadi pandai-pandai kalian jagalah, karena ini bukan laptop IPS juga ya. Kalau kalian bilang laptop-laptop yang 120Hz gaming itu murah, jauh lebih murah daripada OLED. OLED ini mahal kali panelnya. Jadi HP Samsung aja S21 kok rusak aja, aduh, layarnya itu mau 45 juta. OLED itu mahal. Nah, jadi perlu kalian jaga. Jadi di sini kalau kita hidupkan automatic hide Windows taskbar ini, dia bakalan nge-hide taskbarnya. Karena apa? Karena taskbar ini adalah salah satu gambar yang nggak bergerak gitu-gitu aja dia. Yang takut dia bakalan berbekas gitu. Nah, jadi dia nge-hide aja lebih bagus. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian bawah, di sini ada OLED Vertical Free Dimming. Kalau misalnya kalian perlu, kalian setting aja. Di sini ada keterangannya. Dan kemudian di sini ada color gamutnya. Jadi di sini kalian bisa setting color gamutnya sesuka kalian cuy. Nah, jadi di sini kalau untuk masalah display itu lengkap sekali, karena laptop dengan harga di bawah 20 juta yang mempunyai fitur display terbaik ya ini, Asus VivoBook OLED ini. Di sini ada eye care juga, kalau misalnya kalian ya mau mata kalian lebih bagus, kalian turunin supaya dia nggak terlalu biru. Kalau misalkan kalian mau ya lebih nampak biru, ya kalian naik aja. Nah, kemudian di sini ada True to Life. Nah, ini dia fungsinya untuk yang berhubungan dengan TV, bisa kalian baca sendiri. Dan kemudian di sini ada yang penting juga, display refresh rate, yang dimana bisa kalian pilih fix. Kalau fix itu bisa kalian pilih 2 angka, 60 atau 120 fps doang. Tapi kalau kalian mau hemat baterai, kalian silahkan pilih dynamic refresh rate aja, karena kalau misalkan kalian aktifkan, pas kalian cabut charger kalian, dia bakalan masuk ke 60 Hz, tapi pas kalian colok ke chargernya itu dia bakal naik ke 120 Hz. Nah, jadi dia supaya lebih hemat pas kalian cabut dayanya. Dan ini mantap sekali. Di sini ada Task First dan lain-lain, ada Wi-Fi Smart Connect, ada masalah backlight, FN, dan lain-lain. Jadi aku perlu ingatkan juga buat kalian yang udah beli laptop ini, kalian bisa mendapatkan lisensi Adobe selama 6 bulan. Nah, jadi cara pakai itu kalian masuk ke home aja dan kalian masuk ke bawah. Di situ ada redeem ya, ada redeem Adobe Creative Code. Nah, jadi kalian bisa redeem dan kalian tinggal masukkan serial number kalian dan kalian dapat lisensi 6 bulan aja. Ini oke kali ya, tapi aku belum pakai karena ya belum perlu aja gitu. Kemudian kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu dia ada Asus ProArt ya. Asus ProArt itu apa? Asus ProArt itu adalah serinya Asus yang dimana dia khusus untuk para content creator. Nah, jadi kalau di gaming itu dia seri ROG lah bisa dibilang. Tapi kalau ProArt itu dia khusus untuk kreator. Nah, jadi di sini dia sudah support ProArt Creator Hub, yang dimana kita bisa setting warna, kalibrasi, dan lain-lain. Nah, jadi laptop ini tidak dilakukan lagi memang anak-anaknya dari ProArt gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli laptop ProArt yang langsung, itu ada, dia harganya kalau nggak salah 50 jutaan. Itu Asus ProArt, bisa kalian beli. Tapi di sini dia juga udah support kok, walaupun harganya nggak sampai 20 juta. Di sini kita bisa setting kecepatan fan, di sini ada CPU-nya, dan kemudian di sini ada control color. Nah, di sini kalian bisa kalibrasi warna, dan kemudian di sini ada Work Smart untuk kita kerja biar lebih produktif, dan kemudian ada performa optimizer. Nah, kalau kalian mau optimal, kalian bisa tengok ini. Karena terkadang itu kalau masalah laptop itu kan kurang optimal kalau misalkan terlalu baik multitasking. Berbeda dengan PC, kok PC ya namanya juga powernya udah beda, dan di sini kalian bisa lihat. Dan kemudian ada color management, yang dimana kalian bisa ini ya, mengeksplor warna desain ya. Jadi buat kalian yang bisa mau desain, kalian bisa ekspor ke sini, kalian tinggal upload image saja, dan ini aku contohkan langsung. Nah, ini aku ada upload satu gambar, dan dia di sini ada seperti warna-warnanya, dia di sini ada colornya, dia di sini pilih 5 warna dari gambar tersebut. Nah, jadi kalian bisa
pakai fitur ini, yang sebenarnya ini fiturnya juga ya bisa dipakai gitu ya, bisa dipakai, yang menurut aku ini memang pro art banget gitu ya, khusus untuk kreator banget. Jadi di sini bisa dipakai dan menurut aku ini bermanfaat sekali. Nah, jadi kita udah mereview semua dari produknya dan saatnya kita masuk ke sesi upgrade. Nah, langsung aja kita lihat. Oke. Bukanya pelan-pelan. Oke. Kalian songket dikit. Oke, kita sebelah sini dulu. Nah, jadi kita udah selesai bongkar laptop Asus VivoBook Pro 15 OLED dan ini adalah dalamannya. Kalau kita lihat di sini dia sistemnya dual fan kiri dan kanan, yang artinya laptop ini dia memang sirkulasi udara dibuat sedemikian rupa biar sirkulasi dan panasnya itu bisa terkontrol karena ini sudah menggunakan RTX dan juga Intel Core i5 cuy. Nah, kemudian dia kalau kalian mau ganti SSD internal, tempatnya ada di sini cuy. Nah, di sini kita bongkar. Oke, kita buka internalnya. Kemudian cara untuk narik penutup RAM-nya itu kita tarik ke atas dan agak sorong ke luar. Oke, udah kebuka. Nah, baru kita tarik. Oke, nah agak susah dia memang dibuka ya. Nah, kemudian ini dia fungsinya untuk menutup aja ya, supaya panas-panas yang ada di sini nggak masuk ke RAM-nya gitu. Nah, kemudian cara masangnya itu adalah, kalian perhatikan ini. Oke, ini lubang ini. Nah, kalian samain sama lubang yang ini. Kemudian kalian tekan aja gini. Oke, setelah masuk, udah masuk kali ini, tekan, kemudian sorong ke dalam. Tek. Oke, nah maka RAM udah terpasang cuy. Nah, sekarang kita bakalan pasang SSD M.2 ini di slot yang kedua. Nah, di sini slotnya ada. Cara pemasangannya gampang sekali. Pastikan lubang ini sama yang ada di lubang ini slotnya. Oke. Setelah masuk, nah kalau udah masuk kalian tekan aja 1, 2, 3. Nah, gak usah ragu, tekan. Nah, tinggal pasangkannya. Oke, puter. Oke. Nah, masuk. Nah, jadi di sini RAM-nya sudah setup, SSD sudah setup, dan sekarang kita pasang balik. Nah, jadi kita udah melihat sesi upgrade dari laptopnya, dan buat kalian yang mau upgrade sendiri silahkan upgrade, dan buat kalian yang nggak pandai upgrade, nggak pandai bongkar juga, takut rusak, kalian silahkan ke Asus. Itu biayanya kalau nggak salah 300.000 kalau untuk upgrade. Nah, kalian tinggal beli RAM atau SSD aja, suruh mereka pasang. Nah, itu bisa. Dan kalau menurut aku di sini dia dengan kita bisa nambah RAM sendiri tanpa merusak garansi, itu oke sekali. Saya yakin pasti kalian ada tanya, bang kenapa nggak ada tes performa gitu kan, kami mau tahu. Nah, jadi gini deh, kalau misalnya kalian beli laptop dengan spesifikasi 12450H seperti ini, apakah performa yang pas dites bisa dari Core i9? Kan enggak kan? Jadi intinya gini deh, kalau kalian beli laptop yang Core i5 ya udah ekspektasi kalian FF aja, nggak usah sampai S7 gitu. Ya paling kalau misalkan beda-beda performa itu tipis-tipis saja. Paling kalau misalkan kalian bandingkan ini dengan seri laptop gaming yang prosesornya sama, paling gaming itu tinggi dikit, udah itu aja. Karena gini loh, kita seorang content creator nggak itu yang kita pikirkan. Nggak pakai overclocker sampai 0, berapa dipikiri kali, dibandingkan kali. Nggak usah kayak itu. Kita para kreator beda sistem kerjanya. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau beli laptop, beli aja yang bagus. Kalau Asus kalian cari ZenBook, VivoBook, ataupun kalian beli MacBook Pro, MacBook Air, MacBook M1 dan lain-lain, kalian beli aja. Kalau misalkan kalian mau beli laptop baru, udah kalian jual, kalian ganti, udah itu aja. Kalau udah lambat laptopnya, udah nggak enak, ganti, beli baru. Jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info tentang channel ini. Dan apabila ada kritik dan komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikian, sampai jumpa di video unboxing dari selanjutnya. Goodbye.